Di sebuah pesta kantor mewah, seorang suami menjadikan istrinya bahan lelucon paling kejam. Ia bahkan menawarkannya untuk ditukar di depan semua orang. Tawa pecah, sampai seorang pria berdiri dan berkata, "Saya mau." Malam itu bukan hanya harga diri seorang wanita yang runtuh, tetapi juga awal kehancuran seorang pria yang tak pernah sadar bahwa ia sedang menginjak berlian dengan kakinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Putra menyambar mikrofon dari tangan pembawa acara. Suara nyaring itu membuat semua orang terdiam dan menoleh. Matanya menyapu seluruh ruangan, hingga berhenti pada sosok Clarissa yang duduk menyendiri di sudut gelap. Dengan nada bicara yang dibuat-buat agar terdengar lucu, Putra berteriak bahwa memiliki istri di rumah sangat membosankan. Ia mengeluh bahwa Clarissa terlalu kaku, tidak asik diajak pesta dan hanya tahu soal dapur. Merasa mendapat dukungan dari tawa kecil rekan-rekannya, Putra semakin menjadi-jadi. Puncak penghinaan terjadi detik kemudian. Putra merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah menawarkan barang dagangan di pasar loak. Ia berteriak dengan lantang bertanya, apakah ada yang mau bertukar istri dengannya? Ia mengatakan ia sudah lelah dan bosan. Ruangan yang tadinya riuh mendadak senyap. Tawa teman-teman Putra terhenti. Clarissa menunduk dalam-dalam, menggigit bibir bawahnya hingga terasa perih, menahan tangis karena rasa malu yang luar biasa menghantam dadanya. Tiba-tiba suara kursi digeser dengan kasar memecah keheningan. Dari meja VIP, seorang pria berdiri. Ia adalah Dikta, CEO Nusantara Group. Sosoknya tinggi tegap, mengenakan kemeja hitam yang digulung hingga siku. Wajah Dikta datar tanpa ekspresi. Ia berjalan perlahan menuju panggung. Tidak ada satupun orang yang berani bersuara. Putra yang tadinya percaya diri mulai ciut. Dikta mengambil alih mikrofon. Ia mengarahkan pandangannya lurus kepada Clarissa. Suara Dikta terdengar berat dan berwibawa ketika ia berbicara. Ia bertanya untuk memastikan apakah Putra benar-benar menawarkan istrinya. Putra mengangguk gugup. Jawaban Dikta selanjutnya membuat napas semua orang tercekat. Dengan suara yang jelas dan tegas, Dikta mengatakan bahwa ia mau. Ia menerima tawaran Putra dengan senang hati. Wajah Putra pucat pasi. Dikta turun, berjalan menghampiri Clarissa, dan berkata, "Saya akan menjemput Anda besok pagi tepat pukul 8. Bersiaplah." Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi rumah kontrakan tipe 36. Putra terbangun dengan kepala yang berdenyut nyeri. Ia menyeret langkahnya keluar kamar. Meja makan kosong. Ia menemukan Clarissa sedang duduk tenang di kursi ruang tamu. Clarissa sudah mandi dan berpakaian rapi, mengenakan gamis gelap dan hijab yang menutup dada. Putra mendengus meremehkan, "Mau kemana Clarissa pagi-pagi begini?" Tidak usah menganggap serius ucapan Pak Dikta semalam. Tidak ada laki-laki sukses yang mau dengan wanita sedatar kamu. Clarissa tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu depan. Di sana, di samping pintu, hanya ada sebuah tas tangan kecil. Clarissa meletakkan sebuah map tebal berwarna coklat di atas meja tepat di depan Putra. "Ini adalah kenang-kenangan terakhir dariku," katanya pelan. "Buka saat aku sudah pergi." Putra terpaku di tempatnya saat sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah mereka yang berkarat. Seorang sopir berseragam rapi membukakan pintu untuk Clarissa. Setelah mobil itu melaju pergi, membelah kerumunan tetangga yang menonton dengan takjub, Putra kembali masuk. Ia menyambar map coklat itu dan membukanya dengan kasar. Itu bukan surat, melainkan tumpukan kertas tagihan dan bukti transfer. Lembar demi lembar ia baca dengan tangan gemetar. Di sana tertera rincian pembayaran kartu kredit, cicilan motor, hingga hutang-hutang gaya hidupnya. Semuanya dilunasi dari rekening pribadi Clarissa yang berstatus lunas. Ada tulisan tangan Clarissa di lembar terakhir, "Mulai bulan depan, silakan bayar sendiri." Putra terduduk lemas di lantai. Ia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang menopang hidupnya. Waktu rapat pun tiba.
Ruang rapat utama dipenuhi oleh para petinggi perusahaan. Udara dingin dan tegang. Putra, yang baru dimutasi ke divisi pengarsipan, mencoba tersenyum percaya diri. Ia mengeluarkan laptop kerjanya. Masalah dimulai ketika Putra hendak membuka file presentasi yang tersimpan di folder khusus. Sebuah kotak dialog muncul meminta kata sandi. Putra mengerutkan kening. Ia mencoba mengetikkan tanggal lahirnya, lalu tanggal jadiannya dengan Fanny. Akses tetap ditolak. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ruangan yang hening membuat suara ketikan keyboard Putra yang panik terdengar sangat nyaring. Ia menyadari satu fakta, Clarissa lah yang selalu mengolah data dan membuat presentasi. Ia sama sekali tidak tahu apa kata sandi rahasia yang dipasang Clarissa. Dikta yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. Suaranya tenang namun bergema ke seluruh ruangan. Ia bertanya apakah ada masalah teknis atau memang ada masalah kompetensi. Putra tergagap, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba mengelak dengan mengatakan akan mempresentasikan laporan secara lisan saja. Namun ketika salah satu komisaris bertanya tentang persentase kenaikan keuntungan, otak Putra kosong melompong. Dikta kemudian berdiri perlahan. Kejadian ini membuktikan satu hal penting, kata Dikta lantang. Selama ini, kinerja gemilang Putra hanyalah hasil kerja istrinya. Tanpa istrinya, Putra ternyata tidak memiliki kemampuan apa-apa. Perusahaan membutuhkan otak, bukan sekadar wajah yang penuh omong kosong. Dikta dengan tegas memerintahkan Putra untuk keluar dari ruang rapat saat itu juga. Meskipun jabatannya sudah turun drastis, Putra datang ke makan malam gala untuk menyambut investor besar, bertekad memohon pada Dikta. Ia merasa kecil dan terasing di antara tamu-tamu elit. Tak lama kemudian, perhatian seluruh ruangan tertuju pada pintu masuk utama. Dikta masuk dengan langkah tegap, didampingi seorang wanita semampai. Wanita itu mengenakan gaun panjang tertutup berwarna biru laut yang elegan dan hijab yang ditata modern. Wajahnya dipoles riasan tipis yang menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini tertutup kelelahan. Aura percaya diri memancar kuat dari setiap langkah kakinya. Putra ternganga. Itu adalah Clarissa, istrinya yang dulu ia sebut kusam dan membosankan. Kini ia terlihat bersinar terang layaknya berlian. Rombongan investor dari Timur Tengah menghampiri Dikta dan Clarissa. Penerjemah belum hadir, dan sang investor utama, Tuan Rashid, terlihat tidak sabar, berbicara dalam bahasa Arab dengan cepat. Di saat genting itulah, Clarissa melangkah maju dengan tenang. Ia tersenyum santun kepada Tuan Rashid, lalu mulai berbicara. Suara Clarissa terdengar merdu dan fasih saat melantunkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang sempurna. Ia tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga menggunakan tata krama dan istilah penghormatan yang sangat spesifik. Wajah tegang Tuan Rashid seketika berubah menjadi senyum lebar. Clarissa kemudian beralih menatap Dikta dan menjelaskan dalam bahasa Inggris yang juga sangat lancar, menyelesaikan kesalahpahaman kecil. Putra yang menyaksikan semua itu dari kejauhan merasa kakinya lemas. Ia tidak pernah tahu bahwa ia selama ini telah membungkam seorang jenius di dapurnya sendiri. Di jam istirahat makan siang, Fanny dengan sengaja menghampiri meja tempat Putra duduk menyendiri sambil memakan bekal nasi putih dingin. Tanpa basa-basi, Fanny berbicara dengan suara lantang. Ia memaki Putra sebagai penipu. Fanny berseru bahwa Putra telah membohonginya dengan mengaku sebagai orang kaya, padahal aslinya hanyalah benalu yang numpang hidup pada istri. Fanny menegaskan di depan semua orang bahwa hubungan mereka berakhir. Ia tidak sudi lagi dikaitkan dengan pria yang terlilit hutang menggunung. Kata-kata Fanny bagaikan pisau yang menguliti harga diri Putra di depan umum. Putra hanya bisa menunduk. Wajahnya merah pada menahan malu yang tak tertahankan. Ide gila muncul di kepala Putra. Ia mengambil sisa cek giro perusahaan yang belum diisi nominalnya. Ia memalsukan tanda tangan Dikta dan menuliskan angka yang fantastis. Di bank, ia menyerahkan cek itu kepada teller. Petugas bank memverifikasi tanda tangan. Apa yang tidak diketahui Putra adalah bahwa Clarissa telah merombak total sistem keuangan. Saat teller menginput data cek tersebut, notifikasi langsung masuk ke ponsel Clarissa. Clarissa melihat nomor seri cek kadaluarsa itu, melihat lokasi bank, dan tahu pelakunya. Dengan tenang namun tegas, Clarissa menekan tombol tolak dan langsung menghubungi pihak keamanan bank.
Tiba-tiba 2 orang petugas keamanan ban dan 3 orang polisi berseragam masuk. Manajer ban menunjuk Putra dan berkata bahwa orang ini mencoba melakukan penipuan. Polisi langsung meringkus Putra dan memasangkan borgol besi yang dingin. Tekanan mental yang berat membuat Putra nekat menelepon ibunya di kampung. Begitu suara serak ibunya terdengar, pertahanan Putra runtuh. Ia menangis seperti anak kecil, mengadu bahwa hidupnya sedang susah dan ia difitnah. Namun, jawaban ibunya justru membuat Putra terdiam 1000 bahasa. Sang ibu bertanya, mengapa Putra bilang sedang susah? Padahal istrinya Clarissa baru saja menelepon pagi tadi dengan kabar gembira. Ibu bercerita dengan suara bergetar haru, bahwa Clarissa baru saja mendaftarkan ibu dan bapak paket umrah VIP. Semua biaya sudah lunas dibayar oleh Clarissa. Ibu memuji Clarissa habis-habisan sebagai menantu salihah yang berbakti. Mendengar itu, tenggorokan Putra tercekat. Ia sadar ia telah menceraikan dan mengusir malaikat yang sedang dipuji-puji itu. Rasa bersalah menghantamnya bertubi-tubi. Putra melangkah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Ia terlihat jauh lebih tua dan kurus kering. Ia berjalan tanpa tujuan, hingga sampai di gedung Nusantara Group. Ia melihat Clarissa keluar dari mobil mewah. Penampilannya memukau dalam setelan kerja berwarna navy. Di belakangnya, Dikta berjalan mendampingi. Melihat Clarissa, pertahanan Putra runtuh. Ia berlari kecil menerobos kerumunan dan langsung menghadang langkah istrinya. Tanpa mempedulikan ratusan mata yang menonton, Putra menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Ia bersimpuh, lalu bersujud di depan kaki Clarissa. Dengan suara parau yang keras, Putra mulai meratap, memanggil Clarissa dengan sebutan sayang, meminta maaf, dan bersumpah akan berubah. Ia memohon agar Clarissa mau kembali, karena ia tidak bisa hidup tanpa Clarissa. Clarissa tidak mundur. Wajahnya tenang sedingin es. Ia membiarkan Putra menyelesaikan drama tangisannya. Setelah Putra diam, barulah Clarissa membuka suara. Nadanya pelan, namun terdengar jelas. Ia bertanya pada Putra, apakah ia ingat malam ketika ia sakit tipes dan Putra malah pergi karaoke, meninggalkannya sendirian. Ia mengingatkan kejadian lain saat ibunya meninggal, dan Putra menolak mengantar pulang dengan alasan bensin mahal. Clarissa bertanya, di mana sujudmu saat itu? Air mata Mas saat ini bukanlah air mata penyesalan karena kehilangan cinta, melainkan air mata ketakutan karena kehilangan ATM berjalan dan pelayan gratis. Clarissa menegaskan bahwa ia sudah memaafkan Putra sebagai sesama manusia, tapi untuk kembali tidak akan pernah. Bagi saya, Mas sudah mati sejak malam itu, katanya tegas. Clarissa berbalik badan dan berjalan menuju lift tanpa menoleh lagi. Putra duduk beristirahat di sebuah bangku taman kota, basah kuyup di bawah rintik hujan. Ia menatap sebuah layar videotron raksasa di seberang jalan. Matanya membelalak lebar. Wajah yang muncul di layar itu adalah Clarissa. Di bawah namanya tertulis keterangan besar, Clarissa Az-Zahra, CEO Nusantara Group Businesswoman of the Year. Clarissa sedang diwawancarai. Di sampingnya duduk Dikta yang menatap Clarissa dengan pandangan penuh cinta dan kekaguman, dan di pangkuan Dikta duduk seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun yang tampan. Suara Clarissa terdengar jernih, kunci kesuksesan saya adalah karena saya menemukan lingkungan yang tepat. Suami saya memindahkan saya ke tanah yang subur, menyirami saya dengan kepercayaan. Kalimat itu menampar Putra. Ia menyadari bahwa tanah gersang yang dimaksud Clarissa adalah dirinya. Ia menangis tanpa suara. Mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depannya. Di dalamnya, Clarissa dan Dikta tertawa bersama anak mereka. Clarissa menoleh, menatap sekilas ke arahnya dengan pandangan kosong. Ia tidak mengenali Putra. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Putra dalam kehinaan yang sempurna. Dinginnya bangku taman dan malam yang datang membawa kesadaran pahit bagi Putra. Ia tidak punya tempat tujuan, tidak punya uang, dan tidak ada harapan. Setelah diusir oleh Clarissa di depan umum dan menyaksikan kebahagiaan sempurna mantan istrinya di layar raksasa, ego Putra akhirnya mati total. Ia tidak lagi merasa marah, hanya rasa kosong dan penyesalan yang mendalam. Ia menemukan sebatang pensil pendek dan secari kertas lusuh di saku celana bekasnya. Di bawah cahaya rembulan yang redup, Putra mulai menulis. Bukan surat permohonan,
melainkan sebuah pengakuan dosa. Ia menulis tentang kebodohannya, tentang bagaimana ia telah membunuh cahaya Clarissa, dan bagaimana ia kini menerima takdir kehancurannya sebagai hukuman yang adil. Ia tidak meminta Clarissa kembali, ia hanya memohon agar Clarissa tahu bahwa di akhir hidupnya, ia akhirnya sadar. Setelah selesai, ia melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam amplop yang dibuat dari sobekan koran bekas, dan menuliskan alamat kantor Nusantara Group di sana. Ia menitipkan surat itu kepada seorang tukang pos tua yang sedang beristirahat, memohon agar surat itu disampaikan langsung ke tangan CEO Clarissa Az-Zahra, menjanjikan sisa-sisa roti keringnya sebagai upah. Pagi harinya, di lantai teratas gedung Nusantara Group, Clarissa sedang meninjau laporan merger senilai triliunan rupiah. Ia kini adalah ikon kekuasaan dan ketenangan. Di mejanya yang bersih, tumpukan berkas penting menunggu untuk ditandatangani. Dikta masuk, membawa sebuah amplop aneh yang terbuat dari sobekan koran lusuh. Ia menjelaskan bahwa amplop ini baru saja diantar oleh petugas pos tua yang bersikeras, harus menyerahkannya ke tangan Clarissa. Clarissa mengambil amplop itu. Ia mengenali tulisan tangan yang kasar dan tidak rapi di sampulnya. Putra. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan membuka surat pengakuan itu. Setiap kalimat yang ia baca adalah cerminan kehancuran jiwa yang sempurna. Putra menuliskan dengan jujur bahwa penyesalannya bukanlah kehilangan Clarissa, tetapi kehilangan dirinya sendiri, orang yang mampu menopang hidupnya. Ia menceritakan momen di mana ia melihat Clarissa di layar raksasa dan sadar bahwa ia telah membuang berlian. Clarissa selesai membaca. Ia melipat surat itu kembali, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan rasa iba yang jauh. Ia menatap Dikta, menggelengkan kepala. Dia sudah membayar harganya, Dikta. Aku tidak perlu memikirkannya lagi, kata Clarissa, lalu meletakkan surat itu di tumpukan sampah dokumen. 2 tahun kemudian, Putra, kini benar-benar menjadi gelandangan, sedang mengais makanan di tempat sampah belakang sebuah pusat konvensi besar. Ia mendengar keramaian dari dalam. Itu adalah acara amal tahunan Nusantara Group. Dari celah gerbang belakang, ia bisa melihat samar-samar gemerlap lampu kristal dan siluet orang-orang elit. Tak lama, ia melihat Dikta dan Clarissa keluar, dikelilingi pengawal. Clarissa tampak semakin matang dan berwibawa, mengenakan gaun malam yang mewah. Mereka berdua berpegangan tangan, senyum kebahagiaan terpancar saat mereka masuk ke mobil. Putra tahu, itu adalah akhir dari babak hidupnya. Saat merogoh saku celana bututnya, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Foto pernikahan kecil yang sudah usang, satu-satunya kenangan yang ia bawa keluar dari penjara. Di foto itu, Clarissa tersenyum lembut ke arahnya. Putra menatap foto itu, lalu perlahan merobeknya menjadi serpihan kecil. Ia menaburkan potongan kertas itu ke udara malam yang dingin. Aku sudah bebas, Clarissa. Dan kamu juga, bisiknya serak. Ia membalikkan badan, berjalan menjauh ke dalam gang gelap, menerima takdirnya sebagai bayangan yang tidak lagi memiliki masa lalu. 1 tahun setelah Putra menghilang sepenuhnya dari hidup mereka, Clarissa dan Dikta duduk di teras rumah baru mereka yang menghadap ke laut lepas. Suara debur ombak menjadi latar belakang percakapan mereka yang tenang. Dikta baru saja mengumumkan bahwa Nusantara Group mencapai rekor keuntungan tertinggi, dan Clarissa dipromosikan lagi, kini sebagai wakil CEO. Clarissa bersandar pada bahu Dikta, memegang tangan putra mereka yang berusia 5 tahun yang sedang tertidur pulas setelah bermain pasir di pantai pribadi. Ia menatap Dikta dengan penuh rasa syukur. Semua ini terasa seperti mimpi, Dikta. Aku masih ingat malam aku datang ke rumah kontrakan itu. Aku tidak membawa apa-apa, hanya ketakutan. Dikta membalikkan tangan Clarissa, mencium punggung tangannya dengan lembut. Kamu membawa dirimu, Clarissa. Itu sudah lebih dari cukup. Kamu adalah permata. Tugas saya hanya memastikan permata itu tidak lagi tertutup debu. Mereka tertawa pelan, berbagi momen kedamaian yang mendalam. Clarissa melihat ke arah bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Ia merasakan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Ia tidak lagi memikirkan masa lalunya yang kelam. Pagi itu, dalam perjalanan ke kantor, Clarissa membaca berita utama di tabletnya. Sebuah artikel investigasi kecil mengulas tentang dampak krisis ekonomi terhadap tunawisma di ibu kota, menyebutkan peningkatan kasus kematian akibat hipotermia.
Meskipun artikel itu tidak menyebut nama, ada sebuah foto buram yang menampilkan sepasang sepatu pantofel usang dan celana kusam di bawah jembatan layang yang dingin. Clarissa seketika teringat pada Putra. Sopir pribadinya bertanya apakah ada masalah. Clarissa menggeleng. Setelah beberapa saat hening, ia menekan tombol untuk memanggil Dikta yang duduk di mobil berbeda di belakangnya. "Dikta," katanya melalui interkom, suaranya tenang dan tegas. "Tolong kirimkan sumbangan besar anonim ke Yayasan Tunawisma di area pusat kota. Pastikan mereka memiliki persediaan musim dingin yang cukup untuk beberapa bulan ke depan." Ia tidak menjelaskan alasannya, dan Dikta tidak bertanya. Itu bukan lagi belas kasihan seorang istri, melainkan tindakan amal seorang CEO yang mengakui keberadaan penderitaan di sekitarnya. Itu adalah hadiah terakhir Clarissa, tanda bahwa hatinya telah sepenuhnya bebas dari dendam dan hanya menyisakan kemanusiaan. Sore hari, di kantornya yang penuh cahaya dengan pemandangan cakrawala kota, Clarissa meninjau laporan tahunan terbaru. Di tengah dokumen-dokumen keuangan yang rumit, ia menemukan sebuah catatan kecil tulisan tangan yang disematkan oleh Dikta di halaman ringkasan. 10 tahun lalu, aku berharap bisa menyelamatkanmu. Sekarang, kamu menyelamatkan banyak orang. Termasuk aku. Clarissa tersenyum lembut membaca pesan itu. Ia tahu, penantian Dikta selama ini terbayar lunas, bukan hanya dengan cinta, tetapi dengan kemitraan yang setara dan saling menghormati. Clarissa menutup map laporan, berdiri, dan memandang keluar jendela. Di kejauhan, ia bisa melihat samar-samar taman kota tempat terakhir kali ia melihat bayangan Putra. Ia menyadari bahwa kisah hidupnya telah mengajarkan satu hal, bahwa kebebasan sejati bukanlah meninggalkan penderitaan, melainkan menemukan kebahagiaan sejati dan kekuatan untuk membantu orang lain setelah penderitaan itu. Clarissa menarik napas panjang, membiarkan kenangan itu berlalu seperti angin sepeu-sepau, dan kembali fokus pada masa depan cerah yang terbentang luas di hadapannya. Dia telah sepenuhnya memenangkan takdirnya sendiri, tanpa perlu melihat ke belakang lagi. 5 tahun setelah menjabat sebagai wakil CEO, Clarissa berdiri di panggung World Economic Forum di Davos, Swiss. Ruangan konferensi penuh dengan pemimpin global, menteri, dan CEO, namun Clarissa tampak tenang dan berwibawa. Dikta, yang kini menjabat sebagai ketua Dewan Komisaris, memperkenalkan Clarissa bukan hanya sebagai mitra bisnis, tetapi sebagai kekuatan pendorong moral dan inovasi perusahaan. Clarissa menyampaikan pidato utama tentang kepemimpinan berbasis empati dan ketahanan mental. Ia berbagi sedikit tentang masa lalunya, tanpa menyebut nama, tentang bagaimana diremehkan telah memberinya perspektif unik tentang pentingnya memberdayakan talenta yang tersembunyi. Suara Clarissa terdengar kuat dan inspiratif. Saat ia selesai, tepuk tangan meriah menggema di seluruh aula. Clarissa telah benar-benar melangkah keluar dari bayangan, diakui sebagai visioner global yang menginspirasi banyak wanita di seluruh dunia. Malam itu, kembali ke Jakarta, Clarissa dan Dikta merayakan ulang tahun pernikahan kelima mereka yang sederhana di teras rumah yang menghadap ke laut. Putra mereka, Dika, 9 tahun, yang sudah sangat sadar akan pekerjaan ibunya, sedang sibuk menunjukkan gambar yang ia buat di sekolah. Gambar itu adalah potret Clarissa dalam setelan kerjanya, dengan tulisan tangan anak-anak yang sedikit miring, "Mama CEO Superku." Dikta memeluk Clarissa dari belakang, berbisik bahwa Dika beruntung memiliki Clarissa sebagai panutan yang mengajarkan bahwa wanita bisa sekuat dan selembut batu permata. Clarissa tertawa, menyandarkan kepalanya ke bahu Dikta. "Dia panutanmu juga, Dikta. Kamu yang mengajariku bahwa cinta sejati adalah mengangkat pasangannya, bukan menahan mereka." Dalam momen hangat itu, Clarissa menyadari bahwa apa yang ia miliki sekarang adalah kebalikan sempurna dari pernikahan pertamanya. Sebuah fondasi yang dibangun di atas rasa hormat, kebersamaan, dan kebebasan untuk bersinar. Beberapa bulan kemudian, saat membersihkan laci meja kerjanya yang luas dan rapi sebelum pindah ke kantor baru yang lebih besar sebagai CEO penuh, Clarissa menemukan tumpukan dokumen lama. Di dasar laci itu, terselip sebuah kartu ucapan Natal usang. Kartu itu bukan dari kolega, melainkan dari Yayasan Tunawisma, mengucapkan terima kasih yang mendalam atas sumbangan anonim besar yang telah menyelamatkan banyak nyawa selama musim dingin bertahun-tahun lalu. Clarissa ingat, sumbangan itu adalah reaksi spontannya setelah melihat bayangan Putra di berita investigasi. Itu adalah hasil dari satu-satunya saat ia menggunakan kekuasaannya, bukan untuk membalas dendam,
tetapi untuk memberikan kemanusiaan terakhir kepada bayangan masa lalunya. Ia tersenyum kecil, tanpa rasa bangga atau beban. Ia meremas kartu itu, membuangnya ke tempat sampah perak yang elegan di samping mejanya, dan berdiri. Clarissa berjalan menuju kantor barunya. Di jendela kaca, ia melihat refleksi dirinya. Seorang wanita yang telah mencapai puncak kekuasaan, dengan hati yang damai, sepenuhnya bebas dan terbebas dari rantai masa lalu. Clarissa melangkah ke kantor barunya yang megah, menempati seluruh lantai teratas gedung Nusantara Group. Dindingnya adalah kaca tebal, memberikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Ini adalah puncak kekuasaan yang ia raih dengan kerja keras dan keteguhan hati. Di mejanya yang terbuat dari kayu jati mahal, sudah terpasang papan nama perak baru, Clarissa Az-Zahra, Chief Executive Officer. Dikta masuk membawakan segelas air lemon hangat, mengucapkan selamat atas pengangkatan resminya. Clarissa tersenyum, lalu pandangannya jatuh pada sebuah bingkai foto sederhana yang ia bawa dari laci lamanya. Foto dirinya, Dikta, dan Dika tertawa di teras rumah. Ia membalik bingkai itu, mengambil spidol permanen, dan menuliskan tanggal hari ini di baliknya. Hari ini bukan hanya awal yang baru, Dikta, bisiknya, tapi penutup babak yang lama. Aku tidak akan pernah mengizinkan ketakutan atau bayangan masa lalu masuk ke ruangan ini. 3 tahun setelah menjadi CEO, Clarissa diundang untuk menjadi pembicara utama di sebuah konferensi teknologi besar di Silicon Valley. Di atas panggung yang dihiasi lampu sorot biru dan putih, ia tampak seperti seorang dewi bisnis. Clarissa berbicara tentang pentingnya visi jangka panjang dan investasi pada sumber daya manusia yang terabaikan. Ia membagikan kisahnya secara implisit. Bagaimana ia pernah bekerja tanpa pengakuan, dan bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Dikta mengubah segalanya. Seringkali, talenta paling cemerlang adalah yang paling tersembunyi. Katanya, suaranya dipenuhi keyakinan. Mereka tidak perlu suara keras. Mereka hanya perlu panggung yang tepat. Tugas pemimpin sejati adalah membangun panggung itu, bukan membungkam bakat mereka. Di barisan depan, Dikta dan Dika, kini 12 tahun, menatapnya dengan bangga. Dika mengambil catatan di tabletnya, benar-benar terinspirasi oleh ibunya. 6 tahun berlalu lagi. Clarissa, kini memasuki usia kepala 4, sedang menikmati kopi sore di teras rumahnya. Rambutnya diwarnai sedikit keemasan, dan ia mengenakan gaun sutra santai. Di sampingnya, Dikta sedang menelepon dengan nada santai. Mereka sudah mengurangi jam kerja untuk menikmati hidup. Putra mereka, Dika, yang kini berusia 18 tahun dan baru saja diterima di MIT, sedang duduk di sebelah Clarissa. Ia menunjukkan sebuah aplikasi beta yang ia kembangkan untuk memprediksi tren pasar saham. Hebat, nak. Otakmu benar-benar cerminan mama, puji Dikta. Clarissa memandang Dika, lalu menatap cakrawala di atas laut. Ia teringat akan ucapan ibunya bertahun-tahun lalu tentang menantu salihah yang membawa rezeki. Ia tahu, rezeki itu datang bukan dari dirinya sendiri, tapi dari kebebasan yang ia berikan pada dirinya untuk menjadi dirinya yang sejati. Hidupnya kini terasa lengkap, damai, dan bebas dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. 6 bulan setelah pengangkatan Dika ke MIT, Clarissa dan Dikta diundang ke Singapore Business Gala untuk menerima penghargaan Global Visionary Partnership Award. Ini adalah penghargaan yang mengakui bukan hanya kinerja bisnis, tetapi juga sinergi dan etika kepemimpinan pasangan dalam memimpin perusahaan multinasional. Di atas panggung megah, Clarissa berdiri dengan anggun di samping Dikta, mengenakan gaun malam yang mewah namun tetap syari. Saat lampu sorot menyorot ke arah mereka, Clarissa memegang trofi yang berkilauan. Dikta berbisik di telinganya, mereka melihat kita sebagai panutan, Clarissa. Sebuah bukti bahwa pernikahan adalah landasan, bukan penjara. Clarissa tersenyum, matanya memancarkan kebahagiaan sejati. Dalam pidato penerimaannya, Clarissa menegaskan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika 2 jiwa saling membebaskan dan saling memperkuat, bukan saling menahan. Setahun setelah Dikta dan Clarissa menerima penghargaan, Dika mengirimkan video call dari asrama MIT di Boston. Malam itu, Clarissa dan Dikta sedang menikmati makan malam sederhana di teras, sambil menyaksikan matahari terbenam. Dika tampak sangat bersemangat, menceritakan tentang proyek terbarunya dalam bidang kecerdasan buatan. Clarissa tertawa, menutupi mulutnya dengan tangan,
bangga melihat betapa cerdas dan mandirinya putranya. Dikta mengambil alih telepon, berbicara tentang strategi perusahaan, memperlakukan Dika seperti rekan kerja. Setelah panggilan berakhir, Clarissa menyandarkan kepalanya di bahu Dikta. "Kita melakukan pekerjaan yang baik, Dikta," bisiknya. Dia tidak perlu melihat ke belakang, dan dia tahu kekuatannya ada pada dirinya sendiri. Momen itu adalah kemenangan terbesarnya, bukan sebagai CEO, tetapi sebagai seorang ibu yang memutus rantai trauma masa lalu. Pada suatu sore yang tenang, menjelang konferensi besar di Indonesia, Clarissa meminta Dikta untuk mengantar sebentar ke kampus lama mereka. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong yang memanggil kembali kenangan masa lalu, bukan kenangan putra, tetapi kenangan akan dirinya sendiri yang tenggelam dalam buku. Ia berhenti di depan gedung perpustakaan tua, tempat ia dulu selalu duduk. Dikta berdiri di sampingnya. Clarissa menoleh padanya. "Dulu, aku takut pada masa depan. Aku merasa kecil, dan aku pikir nasibku hanya ditentukan oleh pria yang aku layani di dapur," kata Clarissa, suaranya pelan. "Sekarang, aku tahu nasibku ada di tanganku sendiri. Semua yang terjadi adalah pelajaran termahal." Ia mengambil napas dalam-dalam, menghirup udara kampus yang segar, merasakan kebebasan sejati di hatinya. Ia tidak lagi melihat bayangan putra dimanapun, hanya melihat jalan panjang kemenangannya. 3 tahun setelah kunjungan ke kampus lamanya, Clarissa mengumumkan peluncuran yayasan Cahaya Ibu. Yayasan ini didedikasikan untuk memberikan beasiswa dan modal usaha bagi wanita-wanita cerdas yang terpaksa mengorbankan karir mereka demi tuntutan domestik atau pasangan yang tidak mendukung. Di acara peresmian yang dihadiri banyak tokoh penting, Clarissa menyampaikan pidato yang sangat pribadi. Ia tidak menyebut nama putra, tetapi ia berbicara tentang benih yang hampir mati di tanah gersang, dan bagaimana ia ingin memastikan setiap benih memiliki kesempatan untuk ditanam di tanah yang subur. Dikta berdiri di barisan depan, tersenyum bangga. Dika, yang kini sedang liburan musim panas dari MIT, bertugas sebagai panitia teknis, menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan empati telah diturunkan ke generasi berikutnya. Clarissa tahu, ini adalah cara paling mulia untuk mengubur bayangan masa lalu, mengubah penderitaan menjadi misi. 20 tahun telah berlalu sejak malam Dikta mengucapkan, "Saya mau," di pesta kantor itu. Malam ini, mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15 di sebuah kapal pesiar pribadi kecil yang berlayar tenang di perairan Bali. Mereka duduk di dek, menyaksikan bulan purnama bersinar di atas laut. Clarissa menyentuh tangan Dikta. "Kita sudah sangat jauh, Dikta. Apakah kamu masih ingat rasa takut yang aku rasakan saat pertama kali kamu menjemputku dengan mobil hitam itu?" Dikta memutar gelas sampanye di tangannya. "Aku ingat setiap detailnya. Aku tidak hanya melihat seorang wanita yang hancur, Clarissa. Aku melihat potensi yang terkunci. Sebagian besar orang menunggumu untuk menjadi sukses sebelum mencintaimu. Aku mencintaimu karena potensi itu. Aku mencintaimu sebelum dunia mengenalmu." Mereka berbagi tawa yang hangat, mengakui bahwa perjalanan mereka, meski dimulai dari pertukaran istri yang kontroversial, telah menjadi kisah cinta dan kemitraan yang paling kuat. 3 tahun kemudian, Dika lulus dari MIT dengan predikat kehormatan, mewakili mahasiswa internasional dalam pidato kelulusan. Clarissa dan Dikta duduk bangga di barisan tamu. Dika, kini seorang pria dewasa muda dengan kecerdasan yang luar biasa, naik ke podium. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang arti ketahanan, resilience. Ia menutup pidatonya dengan menceritakan kisah seorang wanita yang dibungkam, diabaikan, dan dijadikan lelucon, namun menemukan kembali suaranya, menjadi CEO global, dan mengubah dunia. "Saya berdiri di sini hari ini, bukan hanya karena kerja keras saya, tetapi karena saya memiliki panutan yang menunjukkan bahwa kebebasan sejati adalah ketika kamu memilih untuk tidak mendefinisikan dirimu berdasarkan rasa sakit masa lalumu, melainkan berdasarkan kekuatan yang kamu temukan setelahnya." "Terima kasih, Mama," tutup Dika, menatap Clarissa. Tepuk tangan meriah membahana. Clarissa menghapus air mata bangga, menyadari bahwa kemenangan terbesarnya adalah melahirkan generasi baru yang sepenuhnya bebas dari racun putra. 5 tahun setelah kelulusan Dika, Clarissa dan Dikta mengadakan konferensi pers mendadak di kantor pusat Nusantara Group. Mereka mengumumkan pengunduran diri Clarissa dari posisi CEO,
memilih untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada generasi muda yang sudah mereka latih. Namun, Clarissa tidak sepenuhnya berhenti. Ia dan Dikta akan mendedikasikan waktu penuh mereka untuk Yayasan Cahaya Ibu, mengubah fokus dari keuntungan bisnis menjadi dampak sosial. Dalam konferensi itu, Clarissa terlihat anggun dalam balutan setelan kerja berwarna lavender, matanya memancarkan kedamaian yang mendalam. Ia menyatakan bahwa memimpin perusahaan adalah tentang membangun keuntungan, tetapi memimpin yayasan adalah tentang membangun jiwa. Ia tersenyum, dengan nada suara yang meyakinkan, warisan sejati bukanlah berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi berapa banyak kehidupan yang Anda ubah. Pengumuman ini mengejutkan dunia bisnis, tetapi diterima dengan hormat, menandai akhir dari era Clarissa sebagai ratu korporat dan awal babak baru sebagai filantropis berpengaruh. Di sore yang cerah, Clarissa mengunjungi kompleks Yayasan Cahaya Ibu yang baru. Bangunannya modern, dikelilingi taman yang rimbun dan dipenuhi dengan aktivitas wanita-wanita muda yang sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan. Clarissa berjalan melalui lorong, melihat papan nama yang terbuat dari kayu yang bertuliskan nama-nama penerima beasiswa pertama. Di sana ada nama-nama wanita yang diselamatkan dari situasi domestik yang buruk, kini berhasil mendirikan usaha sendiri. Clarissa berhenti di depan sebuah jendela besar yang menghadap ke arah kota. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat samar-samar bangunan Nusantara Group yang menjulang, dan bahkan lebih jauh lagi, jembatan layang tempat ia terakhir melihat bayangan putra. Namun, kali ini, pandangannya tidak lagi terganggu. Ia hanya melihat kemajuan dan harapan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ia telah berhasil membangun surga bagi orang lain dari neraka pribadinya. 5 tahun kemudian, Clarissa dan Dikta merayakan ulang tahun pernikahan ke-20 mereka di tempat yang sangat privat. Bangku kayu di tepi pantai pribadi mereka, di bawah naungan pohon kelapa. Mereka bukan lagi pasangan sibuk yang harus memikirkan rapat direksi, melainkan pasangan yang tenang menikmati hasil kerja keras dan kebebasan. Dika, yang kini sukses sebagai wirausahawan teknologi di Amerika, mengirimkan video ucapan selamat yang lucu. Clarissa menyandarkan kepalanya di bahu Dikta. Dikta mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Isinya bukan berlian, melainkan kunci sederhana dari rumah kontrakan tipe 36 yang Dikta beli 20 tahun lalu, rumah yang ditinggalkan Clarissa. Dikta berkata, "Aku menyimpan ini sebagai pengingat betapa jauhnya kita melangkah. Dari pertukaran istri yang memalukan hingga kemitraan yang menginspirasi dunia." Clarissa mengambil kunci itu, menciumnya, dan tersenyum. Ia kemudian melemparkannya ke laut, sebagai simbol pelepasan total dari masa lalu. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang bersinar, mereka hanya melihat masa depan yang penuh kedamaian, menutup kisah mereka dengan kebahagiaan sejati yang tidak ternilai harganya.